salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala di dalam melaksanakan di antara perintah Allah Ta'ala, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah, kita akan lanjutkan bacakan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita, letak kita, posisi kita dari akhlaknya para salaf. Masih berkaitan tentang masalah al-ikhlas, terkait dengan masalah keikhlasan. Di bagian akhir yang kita sampaikan, yaitu penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau menjelaskan di sini terkait dengan thalabul ilm, terkait dengan menuntut ilmu, yaitu niat seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang sudah kita bacakan yaitu 2 poin, meskipun tidak ada poinnya di sini. Yang intinya bahasanya, yang pertama, ketika seseorang itu menuntut ilmu itu betul-betul benar niatnya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala mereka itu mencari ilmu bukan karena Allah, dia tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut, karena ilmu tidak akan masuk kepada seseorang yang memiliki niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia merasa mendapatkan ilmu, tapi kenyataannya dia tidaklah bisa mendapatkan ilmu secara hakiki. Maka yang pertama adalah yang diharapkan bisa betul-betul lillah, betul-betul mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala, ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu ada satu kaum yang mereka mencari ilmu dengan niat awal sudah salah, niat yang merusak, yaitu untuk tujuan dunia. Untuk tujuan dunia, ingin mendapatkan pujian. Maka Rasul bersabda, man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa. Dalam riwayat dikatakan, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Maka barang siapa yang dia itu berperang ke medan perang, kemudian berniat perangnya itu untuk mendapatkan iqal, yaitu mendapatkan ghanimah, tali unta, maksudnya mendapatkan ghanimah, falahu ma nawa, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya itu, tidak mendapatkan yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka di bagian kedua di sini di akhir dikatakan bahwasanya orang yang alim, orang yang dia itu benar di dalam mencari ilmu dan dia benar-benar mendapatkan ilmu, maka yang muncul efeknya, muncul asarnya, yaitu khasyatullah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebagai indikasi yang sangat mudah bagi kita, sejauh mana kita memiliki ilmu, sejauh mana kita memahami ilmu, dan sejauh mana ilmu kita bermanfaat atau tidaknya. Maka ini salah satu indikasinya, itu khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita semakin belajar, semakin menuntut ilmu, sering mengikuti ta'lim, kemudian kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah asar, itulah efek dampak dari ilmu yang benar. Tapi ketika seseorang dia begitu banyaknya datang dalam satu kajian, begitu banyaknya seorang membaca buku, begitu banyak dia mempelajari ilmu tentang ini, tapi dia tidak didapati atau tidak tampak rasa takut yang kepada Allah, mayanfa, tidak ada manfaatnya. Mungkin dia merasa bisa memberi manfaat, tapi pada dirinya tidak. Maka ini kemudian yang ketiga dikatakan oleh beliau, wa qaumun nalul ilm, dan satu kaum yang mereka itu memperoleh ilmu, wa wallu bihil manasib, tapi dia mendapatkan ilmu tujuannya itu untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan. Ketika ada suatu jabatan tertentu, persyaratannya harus memiliki ilmu ini, maka dia mencari ilmu itu bagaimanakah supaya mendapatkan kedudukan itu. Jadi tujuan akhir dia itu belajar kedudukan. Maka dikatakan oleh beliau, fadolamu, ini nanti bisa mendolimi orang lain.
Karena mencari ilmu tujuannya adalah kedudukan atau jabatan atau dijadikan pekerjaan, maka bisa berbuat zalim. Wa tarakut taqayyuda bil ilm, dan dia bisa meninggalkan ketentuan-ketentuan ilmu, kaidah-kaidah ilmu, karena sudah hilang, karena sudah mendapatkan yang diharapkan, ya sudah selesai. Wa raqibul kabair wal fawahish, bahkan dia berjalan di atas kabair, dosa-dosa besar, al fawahish, dan berbagai macam kekejian, naudzubillah. Fatabban lahum, maka celakalah bagi mereka. Fama haula'i bi ulama, maka orang demikian itu bukanlah dinamakan ulama. Meskipun mungkin dari sisi katakanlah kecerdasan, penyampaian, dan yang lain-lainnya itu Masya Allah mungkin memikat manusia, tapi kalau ternyata dia mendapatkan hal itu karena tujuannya tadi, apakah itu jabatan ataukah itu kedudukan atau dijadikan pekerjaan, maka ini tidaklah dikatakan ulama. Adapun golongan yang lainnya, wa ba'duhum lam yattaqillah fil ilmi, dan sebagian dari mereka tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala fi ilmi, di dalam ilmunya. Memiliki ilmu tapi tidak takut. Padahal tadi dikatakan bahwasanya ciri orang yang alim, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, bahwasanya hanyalah yang takut khawatir kepada Allah dari hambanya itu orang yang alim, para ulama ini. Maka sebagian dari mereka tidak takut kepada Allah di dalam ilmunya, barraqibal khiyal, bahkan memiliki ilmu tapi mereka melakukan khiyal, hilah, tipu daya, ya, akal-akalan dan yang lainnya. Wa afta birruhas, dan dia berfatwa dengan hal-hal yang memberikan banyak keringanan. Ini sepertinya orang punya ilmu, tapi ternyata apa? Ternyata dia itu suka mengakal-ngakali syariat, kalau bahasa kita mudahnya, atau dia mencari keringanan-keringanan syariat. Warasyada minal akhbar, dan kalau dia seorang yang katakanlah memiliki kemampuan untuk meriwayatkan hadis, maka dia ternyata meriwayatkan hadis yang syadz, yang ganjil, yang lemah, yang dhaif dari akhbar, itu dari hadis. Wa ba'duhum ijtara 'ala Allah, ada di antara mereka yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah berani kepada Allah Ta'ala? Ya, ketika dia tahu itu larangan dari Allah Ta'ala, dia tidak peduli, dia tidak memedulikan. Bisa jadi tidak peduli atau dia bisa meremehkan, dan ini yang bahaya para jamaah. Jangan sampai kita terkena ini, karena bisa jadi kita masih terkena ini. Ibarat kita tahu amalan ini, ibadah ini atau perbuatan ini salah, kita ngerti, tahu itu dosa, tapi ternyata kita masih melakukannya. Ini namanya berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Wadul hadis, atau memalsukan hadis. Bagi yang punya ilmu ternyata dia memalsukan hadis. Fahatakahullah, maka Allah akan membinasakan mereka semuanya. Allah akan menghancurkan mereka semuanya. Wadahaba ilmu, dan ilmunya akan hilang. Ilmunya akan hilang. Wasara zadahu ilan nar, maka jadilah bekal-bekal yang dia miliki tidak mengantarkan kepada surga, bahkan mengantarkan kepada neraka. Naudzubillah. Maka disebutkan oleh beliau, wa haulail aqsam, maka macam-macam orang yang menuntut ilmu ini, kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabira, maka mereka bisa jadi yaitu mendapatkan, mempelajari ilmu ini sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar. Artinya dia belajarnya lama, dia mempelajari ini dan itu, bahkan watadallau minhu fil jumlah, bahkan mereka mendalami suatu ilmu secara umum. Ya, ini generasi-generasi yang sebelumnya begitu. Kemudian disebutkan fa khalafa min ba'di khalfun, kemudian bergantilah generasi dengan generasi yang berikutnya, bana naqsuhum fil ilm wal amal, yang itu tampak jelas kekurangan di dalam ilmu dan amal. Jadi semakin ganti generasi para jamaah, itu yang namanya ilmu semakin sedikit, semakin turun, semakin berkurang. Maka kita ingat bagaimanakah Rasulullah sabda,
khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, zaman Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Ini ada kata-kata summa, kemudian menunjukkan derajat. Menunjukkan derajat bahwasanya yang awal itu lebih tinggi daripada yang di bawahnya, di bawahnya. Nah, kita ini generasi keberapa setelah tabi'ut tabi'in? Maka ilmu semakin berkurang. Watalahum qaumun, dan kemudian sudah berkurang ilmunya, semakin berkurang, maka mengikuti orang ini qaumun, satu kaum intamu ilal ilm fid dhahir, yang mereka menisbatkan kepada ilmu secara lahir. Al-afu, mohon maaf, mungkin karena dia mencari ilmu untuk mencari gelar. Ya. Kalau kita bicara ilmu sendiri, ilmu syar'i, ya, gelarnya mungkin kalau S1 misalkan sarjana agama misalkan, ya, atau S2 mungkin magister agama, ya, doktor agama dan seterusnya. Secara lahir demikian. Walam yutskinu minhu siwa nazrin yasir. Namun disayangkan tidak mutskin, tidak kuat, tidak memiliki yaitu kemantapan di dalam ilmu, ya, kecuali hanya sedikit saja. Bahkan tadi dikhawatirkan ketika banyak ilmunya ternyata dia ngakali syariat. Naudzubillah. Awhamu bihi annahum ulama'u fudhala, dan mereka terkesan bahwasanya mereka seorang ulama yang fudhala, ulama yang ternama, ulama yang memiliki yaitu kelebihan, keutamaan. Namun walam yadur fi adhanihim qattu, akan tetapi tidak terbesit sekalipun di dalam benaknya, annahum yataqarrabuna bihi ilallah, yang dia miliki itu tujuannya untuk taqarrub ilallah, tapi untuk gelar, karena dia belajar ini dapat gelar ini, terus di atasnya dapat ini, selesai. Tidaklah terbesit pada dirinya. Dengan semakin dia menambah gelar itu, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naudzubillah para jamaah, betapa kita lihat di sekitar kita, bahkan ya, orang-orang yang mereka itu bahasanya itu ngakali syariat tadi, itu bukan orang jahil, itu bukan orang yang tidak punya ilmu, bahkan dia memiliki ilmu akan tapi dia salah di dalam memahaminya. Tadi meringankan dengan dalil ini dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan tujuan mendapatkan ilmunya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahuma ra'au syaikhon, karena mereka itu tidak melihat syekh, tidak melihat guru yuktada bihi fil ilm, yang bisa dijadikan suri taulan dalam masalah ilmu. Dia sudah merasa cukup sehingga tidak butuh guru lagi. Fasoru hamjan ra'an, maka jadilah ketika orang kondisinya demikian jadi kacau balau, menjadi rusak. Yatul mudarrisi minhum, bahwasanya puncak guru atau bahasa agamanya itu paling pandai guru di antara mereka, atau mereka dikatakan guru dan pandai, ayyuhassila kutuban muthammanatan, itu dia bisa menghasilkan, bisa mengumpulkan kitab-kitab yang berharga, yang harganya mahal, artinya koleksi buku. Dikatakan sini yahzunuha, yaitu mengoleksinya, membeli buku-buku banyak, dikoleksi, ditaruh di rumahnya, dan kondisinya rapi. Bahkan ketika membeli buku ada yang sampulnya rapi dengan sampulnya, artinya masih plastikan, belum dibuka, ya, begitu. Wa yanzuru fiha yauman ma, dan dia melihatnya sesekali waktu saja, ketika butuh kemudian dilihat, setelah itu dikembalikan lagi. Ini bukan menjaga kebersihan bukunya, tapi karena tidak pernah dibuka. Makanya kalau misalkan kita melihat ada buku di sebuah rumah, katakanlah seorang alim, ternyata bukunya itu berantakan bahasa kasarnya atau berserakan, ini sebenarnya bukan orang alim ini kemudian dia tidak rapi dan karena tidak sempat untuk nata. Ya, masya Allah, kita dulu pernah berkunjung kepada seorang ustadz, ya,
kita diajak masuk ke maktabahnya. Ana lihat sendiri awalnya begitu. Ini maktabahnya, masya Allah bukunya emang nggak beraturan. Ada yang dirak-rak gini, ada yang berserakan di sana sini. Karena kita tidak paham sebelumnya itu kok gini ya, kok nggak rapi. Di waktu berikutnya ternyata diinformasikan beliau ini tidak pernah lepas dari yang namanya murajaah atau membaca buku. Jadi bahkan di meja semacam ini nggak ada tempat kecuali itu ada buku semuanya. Belum lagi di meja yang lain, di rak yang lain, semuanya ada, dan itu dalam kondisi yang tidak tertata rapi. Semisal buku ini kemudian ada sekatnya ini, di buku yang lain ada sekatnya itu. Masya Allah, ini menunjukkan bagaimanakah dia itu ketika memiliki banyak buku juga dibaca, tidak hanya mengoleksi saja. Fayusahifu ma yuridu wa la yuqarriru, maka dia kemudian hanya bisa yaitu membuat ya kumpulan-kumpulan kertas yang diriwayatkan ini dan itu, kemudian tidak ditakrir, yaitu tidak diteliti, tidak dikuatkan dan yang lain-lainnya. Fanas'alullah an-najah wal 'af, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala yaitu keselamatan dan mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kama qala ba'dhum, sebagian dikatakan sebagian di antara mereka, ma ana alimun wala ra'aitu aliman, aku bukanlah orang yang alim dan aku tidak pernah melihat orang yang alim. Artinya apa? Bahasanya kita ketika memiliki ilmu yang sedikit, ya, jangan sampai kita mengatakan kita ini orang yang berilmu. Maka undangkan wala ra'aitu aliman, dan aku tidak pernah melihat orang yang alim. Kalau ketemu dengan orang yang alim saja nggak pernah, apatah mungkin kita itu kemudian mengatakan kita punya ilmu? Kalau ingin punya ilmu harus ketemu dulu orang dengan ahlinya, dengan orang yang punya ilmu. Maka jangan kita mengatakan orang alim ketika kita itu belum mendapati guru yang benar-benar dia itu alim. Ya, kalau memang itu artinya apa? Terus belajar, ya, terus belajar. Ayo ikhwah azani wasqullah. Itu pembahasan yang terkait dengan masalah ilmu yang intinya bahwasanya bagaimanakah di dalam thalabul ilm maka sangat dibutuhkan yang namanya keikhlasan. Kemudian beliau menukil yaitu riwayat yang lainnya tentang keikhlasan ini, an Muhammad ibni Isa, dari Muhammad bin Isa. Beliau mengatakan, kana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Maka kita sering ya sudah sampaikan di buku ini, di kitab ini banyak mengisahkan tentang Abdullah bin Mubarak. Beliau Abdullah bin Mubarak katsirul ikhtilaf ila Tursus wa kana yanzilu riqqa fi hal. Beliau itu banyak ikhtilaf, maksudnya bolak-balik, datang dan pergi. Ila Tursus ke Tursus. Tursus ini mungkin daerah Turki mungkin. Wa kana yanzilu riqqah, dan beliau itu mampir ya ke tempat, ke satu penginapan yang sederhana, penginapan yang kecil. Nah, penginapan yang sederhana, bukan hotel yang mewah. Ketika beliau bolak-balik ya ke Tursus ini, ketika ke Tursus kemudian beliau mampir di penginapan, fakana syabun, di situ ada seorang pemuda, yahtalifu ilaihi, yang dia juga sama bolak-balik karena tugasnya meladeni, wa yaqumu bi hawaiji, yang melayani yaitu Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala, melayani kebutuhannya, ibarat ketika minta minum, minta makan, dibuatkan ini dan itu. Dan ketika itu beliau juga memanfaatkan wa yasma'u minul hadis, seorang pemuda ini juga memanfaatkan mencari ilmu kepada Abdullah bin Mubarak, yaitu mendengarkan hadisnya. Maka kemudian suatu saat dikatakan qadima Abdullah, suatu saat Abdullah bin Mubarak itu datang ar-riqata, yaitu ke penginapannya maratan, suatu hari. Falam yara dzalika syab, pada saat itu ternyata beliau tidak melihat seorang pemuda yang biasanya melayaninya ini. Wa kana musta'jilan, tapi karena beliau ada urusan sehingga tergesa-gesa, fa kharaja bin nafir, maka dia kemudian keluar untuk menuju an-nafir. Nafir ini beliau ada panggilan jihad perang, ya, kemudian beliau pergi untuk ikut perang. Falamma qafala min ghazwatihi, maka dikala beliau sudah selesai kembali dari perangnya,
Berarti masya Allah ikut perang dan bisa kembali selamat. Waraja ilal riqah, kemudian dia kembali ke penginapan yang biasa dituju itu. Sa'ala anisyab, maka beliau kemudian tanya kepada orang di situ tentang pemuda, ya, tentang pemuda, karena beliau tidak mendapati ketika datang kok tidak ada, di mana pemuda yang biasanya melayaninya ini. Faqalu, maka orang itu mengatakan innau mahbusun, dia sekarang sedang ditahan, sedang dipenjara. Lidainin raqibahu, yaitu karena hutang yang dia miliki. Jadi karena hutangnya banyak, nggak bisa bayar, akhirnya dipenjara. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, wa kam mablagh daina, berapa jumlah hutangnya itu berapa? Qalu, maka orang itu mengatakan asyrah alaf dirham, yaitu 10.000 dirham. 10.000 dirham. Satu dirham itu berapa nilainya? Satu dirham, Anda tidak tahu. Satu dirham nilainya berapa? Ini 10.000 dirham. Falam yazal, senantiasa beliau yastaqdi, yaitu mencari informasi di mana pemuda ini berada. Ya, di pemuda ini di mana? Ditahan di mana begitu? Hatta dulla ala sahibil mal. Hingga kemudian beliau mengetahui bahwasanya pemuda ini dihukum karena suatu hutang yang ternyata dia hutang kepada si fulan, kepada pemilik harta ini. Maka ketika sudah tahu siapa yang punya, yang menghutangi itu, karena anak pemuda ini tidak bisa bayar, fada abi lailan, maka Abdullah bin Barak memanggil yang punya harta ini, yang menghutanginya ini, dipanggil di waktu malam, mencari waktu yang tidak di waktu siang. Kalau siang banyak orang kelihatannya, di waktu malam. Wa wazana lahu 10.000 dirhaman, kemudian dia menghitung dan kemudian memberikan uang sebanyak 10.000 dirham, hutangnya pemuda ini. Wa khallafahu, dan kemudian Abdullah bin Barak kemudian mengatakan, hendaklah kamu bersumpah. Ketika diberi ini, beliau meminta laki-laki untuk bersumpah, alla yuhbiru ahadan, tidak mengabarkan kepada seorang pun, madama Abdullah hayyan, selama beliau Abdullah bin Barak itu masih hidup. Jadi dibayar, bilang kepada orang yang punya uang ini tak bayari ya, tapi janji atau kamu harus bersumpah jangan bilang siapapun saya yang membayari, ya. Maka dan beliau mengatakan, idza asbahtu, kalau nanti waktu masuk pagi, fa akhrajar rajul minal habas, maka hendaklah seseorang itu mengeluarkan dia dari penjara. Jadi malam dibayar, kemudian diminta supaya paginya dikeluarkan. Sampai di sini para jamaah diperhatikan, ketika beliau itu mau membayarkan hutang ini, tidak justru mencari orang untuk menunjukkan ada saksinya dan yang lainnya, tapi dicari orangnya sendiri, diselidiki, ketika ketemu dipanggil di malam hari supaya tidak tampak yang lainnya. Kemudian wa adraja Abdullah, kemudian Abdullah bin Mubarak kemudian masuk, wa ukhrijal fata minal habas, kemudian pemuda yang tadi itu dikeluarkan dari penjara. Wakilah lalu dikatakan pada Abdullah kepadanya, yaitu Abdullah bin Mubarak, kana hahuna wa kana yudrikuk, ya. Ketika pemuda sudah dikeluarkan dari penjara, kemudian balik ke tempatnya itu, orang yang di penginapan tadi mengatakan, Abdullah bin Mubarak itu kemarin atau beberapa hari ke sini dan dia sedang menanyakanmu, kamu di mana, tidak ada. Ya, jadi beberapa waktu ketika Abdullah bin Mubarak itu kemudian setelah minta pagi hari itu dikeluarkan, maka Abdullah bin Mubarak kemudian pergi. Pemuda ini kemudian balik ke tempat itu, tidak lama waktunya. Fakharajal fata fi atharihi, kemudian pemuda ini karena dicari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau kemudian mencarinya karena sudah biasa melayaninya, maka kemudian keluar mencarinya dan melihat jejak-jejak, maksudnya ditelusuri ke arah mana. Falahiqahu ala marhalataini aw thalatha minariqah, ternyata didapati yaitu jaraknya sekitar 2 atau 3 marhalah, mungkin wallah alam apakah ini 2 atau 3 kilo baru ketemu ya dari penginapan itu.
Faqala, ketika ketemu dengan Abdullah bin Mubarak, ya, pemuda ini seharusnya dia yang nanya, ya, tapi Abdullah bin Mubarak mendahului. Ya fata, aina kunta? Wahai pemuda, kamu di mana? Saya di penginapan, kamu tidak ada, begitu. Lam araka fil khan, aku tidak melihat kamu di penginapan. Nah, jadi sebelum bertanya ditanya dulu, ditanya oleh beliau. Maka pemuda mengatakan, na'am ya Aba Abdurrahman, ya wahai Abu Abdurrahman, kuntu mahbusan bidain, aku dipenjara karena punya hutang. Kemudian beliau mengatakan, wa kaifa kana sababun khalasik, ya, bagaimana sekarang sebabnya kok kamu bisa bebas? Kok kamu sekarang bisa bebas padahal kamu punya hutang, kok bisa, gitu ya. Maka kemudian pemuda mengatakan, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki, wa qada daini, membayar hutangku, walam a'lam bihi, aku tapi tidak tahu siapa yang membayar itu, hatta uhrijtu minal habas, sampai aku dikeluarkan dari penjara, sampai sekarang tidak tahu siapa yang membayar itu. Maka faqala Abdullah, berkata Abdullah bin Mubarak, ya fata, wahai pemuda, ihmadillah, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah Ta'ala, ala ma waffaqalak, atas apa yang Allah berikan taufik kepadamu, min qada'i dainik, karena telah melunasi hutangmu. Falam yuhbir dzalikar rajul ahadan, maka tidaklah dikabarkan tentang hal itu oleh laki-laki itu seorang pun. Jadi orang laki-laki yang tadi memiliki uang tadi itu tidak mengabarkan kepada siapapun, illa ba'da mauti Abdillah, kecuali setelah wafatnya Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, inilah para jamaah bagaimanakah keikhlasannya, yaitu para sahabat, para tabi'in yang betul-betul ketika dia itu menginginkan atau memberikan satu bantuan itu, bagaimanakah supaya tidak terpengaruh hatinya dengan lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan ibaratnya kita mau membayar utang seseorang itu, kita misalkan datang ke sana membawa teman, misalkan di waktu siang, apalagi kemudian minta saksi dan yang lainnya, ya, maka ini mengurangi yang namanya keikhlasan. Kita tidak mengatakan itu tidak ikhlas, akan tapi kita tidak tahu hatinya seseorang. Tapi yang semacam inilah akhlak salaf. Ya, akhlak salaf untuk menunjukkan, untuk membantu orang lain dengan keikhlasannya, bagaimanakah supaya dirinya tidak diketahui. Yang kedua juga, orang yang punya harta pun ini amanah, ya, tidak membocorkan rahasia yang membayar hutang ini siapa, karena sudah disuruh sumpah tidak memberitahukan kepada siapapun. Inilah keikhlasan yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala. Kemudian kisah yang lainnya, Wan Abi Ja'far al-Hadza, dari Abu Ja'far al-Hadza, beliau mengatakan, ini ungkapan yang penuh makna. Sami itu Ibnu Uyainata, aku pernah mendengar Ibnu Uyainah itu mengatakan, yaqulu, idza wafaqat as-sariratu al-alaniyata fadzalikal adl. Idza wafaqat, jika sesuai, as-sarirah, sesuatu yang ada tersembunyi di dalam hati, ya, sesuatu yang sarir, yang rahasia, yang di dalam hati itu sesuai al-alaniyata, dengan yang dohirnya, dengan yang tampak. Jadi lahir dan batin itu kalau klop sama, begitu bahasa gampangnya, fadzalikal adl, itulah keadilan. Antara lahir dan batin sama, itu namanya keadilan. Wa idza kanat tisariratu afdala minal alaniyah, adapun ketika sesuatu yang ada di dalam hati, sesuatu yang batin ini, afdal itu lebih utama, lebih bagus, lebih tinggi, minal alaniyah, nilainya daripada yang ditampakkan. Jadi di dalam hati ini lebih besar nilainya daripada yang ditampakkan. Fadzalikal fadl, maka ini adalah keutamaan.
Sebaliknya wa idza kanatil alaniyatu afdal minas sarirah. Tapi kalau ternyata yang tampak luarnya itu lebih banyak, lebih besar, bahasa sekarang lebih rame begitu, ya minas sarirah daripada yang dalam hatinya, maka fadzalikal jaur, itulah namanya jaur, yaitu kedzaliman, kepalsuan. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita para jamaah. Apakah antara lahir dan batin kita itu sesuai? Ataukah antara lahir dan batin kita itu bagus batin kita? Ataukah antara lahir dan batin kita bagus lahir kita? Nah, ini semuanya sebagai introspeksi. Maka istilah yang perlu kita ketahui di sini, ketika yang terbaik itu adalah ketika yang di dalam diri, di dalam hati ini lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan yang tampak di luar. Itu adalah fadl, adalah keutamaan. Maka namanya keutamaan itu lebih tinggi kedudukannya daripada keharusan, atau kewajiban. Ketika ada katakanlah satu amalan itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Yang satu adalah ini adalah keutamaannya ini, maka ketahuilah bahwasanya keutamaan tidak akan pernah didapatkan kecuali yang wajib ini dilakukan. Maka dari itu di sini dikatakan antara lahir dan batin, kalau itu sama, yaitu sudah seharusnya seperti itu, kewajibannya seperti itu. Tapi kalau kita bisa lebih, hati kita yang lebih bagus, hati kita yang lebih bagus dibandingkan lahir kita, itulah keutamaan. Jadi bahasa tampak, nyatanya orangnya tidak terlalu kelihatan ini, kelihatan itu, tapi masya Allah ternyata bantuannya itu banyak, bantuannya besar. Jadi keikhlasannya itu betul-betul tidak banyak orang yang tahu, ya. Jadi tidak ditampakkan. Ketika ada orang misalkan meminta sesuatu, dia tampakkan ini. Insya Allah saya ikhlas, masih banyak harta saya, misalkan demikian. Ini yang tampak luar nanti lebih banyak, naudzubillah, ya. Tayyib. Ayyuhal ikhwah azani wa azakallah. Kemudian yang lainnya beliau menukil an Abdullah bin Mubarak lagi rahimahullah taala. Beliau mengatakan kila li Hamdun ibni Ahmad, dikatakan pada Hamdun bin Ahmad, ma balu kalamis salaf anfa min kalamina. Mengapa? Ya, ma balu, mengapa ucapan-ucapan orang salaf, orang terdahulu itu anfa, lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan kita. Kalau bahasa Jawanya mandi. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan wong biyen iku omongane luwih mandi timbangane wong saiki. Paham nggih? Ya, orang dahulu itu ucapannya lebih mandi daripada orang sekarang. Ya. Kenapa? Ini khususnya tentunya di dalam masalah din. Maka dikatakan li annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Orang-orang salaf terdahulu itu, kenapa ucapannya itu lebih manfaat daripada ucapan kita sekarang? Ada 3 alasan. Yang pertama, ketika mereka berbicara li'izzil Islam, untuk kemuliaan Islam, wa najatin nufus, dan keselamatan jiwa, keselamatan hati, wa ridar rahman, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah yang terucap dari lisannya kecuali yang diucapkan itu untuk memuliakan Islam, untuk menyelamatkan atau kesuksesan dalam hati dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Maka beliau katakan, wa nahnu, adapun kita sekarang ini, natakallamu li'izzin nufus. Kita bicara ini sukanya itu membanggakan diri, untuk kemuliaan diri sendiri. Kita mengatakan, oh enggak, kalau saya seperti ini, itu karena saya itu. Kalau dari saya tidak seperti ini. Ya, li'izzin nufus. Kita bicara untuk membanggakan diri sendiri, wa talabid dunya. Dan ucapan kita itu sukanya itu bertujuan mendapatkan bagian di dunia. Ya, ketika dia itu pintar ngomong begini begitu, ujung-ujungnya pengen untung dunia, maksudnya begitu. Ya,
bicaranya masya Allah mas, gini, ujung-ujungnya berapa, saya dapat berapa, ya begitu, ya. Ini ucapan-ucapan yang pengen dapat untung dunia. Waridul khalq, dan ingin mendapatkan ridhonya makhluk. Ingin mendapatkan ridhonya makhluk, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbalik para jamaah. Sehingga disinilah kenapa ucapan para salaf itu anfa, lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan kita sekarang. Nah, ketika kita memahami demikian, maka tentunya kita ingin mendapatkan suri tauladan dari para salaf, sehingga kita berusaha bagaimanakah yang kita ucapkan li'izzil Islam, betul-betul untuk kemuliaan Islam, kemudian najatin nufus, kesuksesan jiwa atau keselamatan jiwa, kemudian waridur rahman, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya waqala an-Nadru Ibn Shumail, berkata Nadr bin Shumail, ghala al-khuzzu fi mawdi'in kana, ada di satu kejadian yaitu al-khuz, sutra, ya, sutra saat itu ghol, mahal, fi mawdi'in kana, yaitu di suatu waktu, suatu tempat tertentu. Idza ghala hunaka ghala bil Basrah, kalau di tempat itu mahal, maka di Basrah pun juga pasti mahal. Biasanya di situ murah, di Basrah lebih mahal. Kalau di situ mahal, apalagi di Basrah, apalagi di Basrah. Maka beliau mengatakan, maka Yunus bin Ubaid, dan adalah seseorang yang namanya Yunus bin Ubaid khazzazan, dia seorang penjual sutra, penjual sutra ini. Fa'alima bidzalik, dan dia tahu bahwasanya harga sutra sedang melambung, sedang tinggi. Fashtara min rajulin, maka dia membeli sutra dari seseorang, mata'an, yaitu membeli sutra itu mata'an sebagai barang perniagaan, bisalatsina alfan, dengan 30.000. Dia dikatakan apakah itu dinar atau dirham, dengan 30.000. Falamma kana ba'da dzalika, maka setelah beliau membeli hal itu, ya, qala li sahibi, maka dia berkata kepada sahabatnya, hal kunta, jadi ini ketika membeli dari seseorang, harganya berapa? 30.000. Ya sudah, tak beli 30.000. Ini beliau, yaitu Yunus bin Ubaid radhiyallahu ta'ala, tahu bahwasanya sebenarnya harga sedang naik, tidak boleh seharusnya begitu, tapi beliau membeli dulu, membeli terlebih dahulu. Maka kemudian bertanya, hal kunta alimta annal mata ghala bi ardika da bagada, tahukah kamu bahwasanya yaitu perdagangan ini, yaitu sutra ini sedang mahal-mahalnya di tempat ini, di tempat itu, ya, di tempat itu. Qal, maka kemudian laki-laki penjual yang menjualnya tadi, lah, ya, tidak tahu saya. Walau alim tuh, kalau aku tahu ini harganya sedang naik dan tinggi, lam abi, aku tidak akan menjual, tidak akan menjual. Tapi dia tadi terlanjur menjual 30.000, ya. Qal, maka Yunus bin Ubaid radhiyallahu ta'ala mengatakan, halumma ilayya mali, kembalikan, ya, kembalikan hartaku tadi, uangku tadi sebanyak 30.000, wa khudh malak, dan ambil ini barangmu, ya, dan ambil ini barangmu. Faradu alaihi salasina alfan, maka kemudian orang itu mengembalikan uang yang 30.000 tadi. Karena kalau itu aslinya dijual, yaitu di tempat yang lain, itu bisa jadi 2 kali lipat atau yang jelas lebih dari itu. Maka beliau tidak ingin yaitu mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena seseorang tidak ngerti, kemudian kesempatan ini, mumpung dia tidak tahu, diambil aja, diambil kemudian dibeli, ketika nanti dia baru tahu, ya salahnya sendiri, wong gak ngikuti perkembangan, tidak. Tapi ketika dia itu tahu ternyata harganya mahal, dia tidak ada rencana tidak menjual, ya sudah dikembalikan. Inilah keikhlasannya, tidak malah justru menyalahkan orang yang tadi dibeli. Meskipun pada dasarnya ketika dia itu tidak mengembalikan, tidak ada masalah, sudah sah, jual belinya sudah sah. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, bagaimanakah kebiasaan orang-orang salaf ketika di dalam mewujudkan keikhlasannya ini. Kita tambahkan sedikit. Waruya an Bashar an Bishr annahu qila lahu, diriwayatkan dari Bishr, beliau bahwasanya beliau dikatakan kepadanya, ala tuhaditsu, tidakkah engkau yaitu meriwayatkan hadis,
Qal ana ashtahi an uhadditsa. Wahai Bishr, tidakkah engkau ingin yaitu meriwayatkan hadis? Maka beliau mengatakan, aku sekarang ini sangat ingin meriwayatkan hadis, sangat ingin memberikan riwayat hadis. Tapi beliau mengatakan wa idashtuhitu syai'an, tapi kalau aku menginginkan sesuatu itu, sangat ingin menginginkan sesuatu itu, taraktuhu, aku tinggalkan karena khawatir nanti niatnya salah. Ya, sedang semangat begini-begini, ya nanti khawatirnya kebablasan. Bukan tidak boleh, tapi khawatir yaitu kebablasan, niatnya salah. Asalnya mungkin niatnya benar, ayo kita bareng-bareng untuk katakanlah mewujudkan ini nih, semangat semuanya. Maka ketika nanti ada terbersit yaitu niatan-niatan lain, maka jangan sampai diteruskan. Maka beliau katakan bahwasanya kalau dia terlalu bersemangat, maka ditinggalkan, biar nanti tidak berlebih-lebihan. Masya Allah, inilah bagaimanakah kezuhudan dan juga tawaduknya para ulama ini. Wa an Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dan nasihat dari Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmatinya, ya miskin, wahai orang yang miskin. Ya, orang miskin ini siapa? Bukan orang yang tidak punya harta. Maksudnya sungguh kasihan itu artinya miskin itu kasihan. Wahai orang-orang yang kasihan, siapa orang yang kasihan ini? Anta musiu wa tara annaka muhsin. Kamu mau melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, ya perbuatan dosa, dan engkau melihat itu adalah bagus. Ini miskin. Ini sungguh kasihan. Melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, tapi dia melihat itu adalah bagus. Wa anta jahil wa tara annaka alim. Dan engkau orang yang jahil, ya, dan engkau melihat dirimu adalah orang yang alim. Bahasa kita sok pintar, padahal tidak pintar. Nah, ya, ini kasihan orang yang demikian ini. Wa tabkhal, dan engkau bakhil, pelit. Wa tara annaka karim, dan engkau melihat engkau seorang yang karim, engkau orang yang mulia, dermawan. Wa ahmak, dan engkau orang yang ahmak, sama dengan jahil. Wa tara annaka aqil, kau menyangka dirimu orang yang punya akal, orang yang cerdas. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Ajalmu, umurmu itu pendek, ya, sedangkan angan-anganmu sangat panjang. Nasihat yang berharga kepada kita para jamaah, bagaimanakah kadang-kadang kita itu tidak ingin diremehkan, tidak ingin direndahkan, tidak ingin disalahkan orang lain. Padahal kalau kita introspeksi, mungkin benar yang disampaikan oleh orang lain itu, ya. Oh, kamu ini orangnya begini-begini. Kita itu nggak mau introspeksi dulu, langsung bantah. Oh, enggak, saya tidak seperti itu. Bisa jadi ternyata benar. Nah, ini maksudnya demikian. Kita dikatakan orang yang katakanlah kurang ini kurang itu, tidak, saya tidak seperti itu. Nah, bela duluan. Maka ini miskin, kasihan macam ini. Ya, sangat kasihan. Maka yang akhir tadi perhatikan bahwasanya umur kita ini pendek para jemaah. Angan kita panjang. Kalau kita mengikuti angan-angan kita, maka tidak akan pernah selesai. Maka manfaatkanlah umur kita dengan melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, beberapa riwayat-riwayat yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada waktu yang lainnya itu kita lanjutkan di riwayat yang berikutnya. Bismillah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.